Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kalian ketemu lagi dengan Pak Munir di pelajaran matematika. Kemarin di video yang terdahulu Pak Munir sudah menerangkan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, tetapi penyebutnya tidak sama. Kalau kemarin kita coba 2/3 ditambah, maaf saya ganti, 2/5 ditambah 1/5. Ini tinggal kita jumlahkan, kita tambahkan, jadi 3 yang penyebutnya karena sudah sama maka hasilnya tetap sama, 5 ini juga hasilnya 5. Nah, kali ini kita coba, Bapak akan menerangkan bagaimana jika penyebutnya tidak sama. Contohnya 1/3 ditambah 2/4. Nah, ini kita lihat anak-anak, di sini penyebutnya 3 dan di sini penyebutnya 4. Tidak sama. Bagaimana caranya? Ada beberapa langkah untuk mengerjakan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Langkah yang pertama adalah kita menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 4. Kita cari KPK-nya dari 3 dan 4. Kalau ketemu, nanti kita isikan di sini. Nah, KPK bagaimana? KPK ini sudah pernah diajarkan di kelas 4, sudah pernah diajarkan juga di kelas 3. Nah, bisa pakai beberapa macam untuk mencari KPK. Untuk kali ini Pak Munir carikan cara yang gampang, yaitu seperti waktu kelas 3 kalau nggak salah, kita menggunakan deret bilangan dari 3 dan 4. Deret bilangan itu berarti 3. Ini kita cari KPK dari 3 dan 4. Pak Munir tulis di sebelah mana ya? Kelihatannya di sebelah kirinya aja. Di sini ya. Nah, di sini 3 dan 4. Kita cari KPK dari 3 dan 4. Kita buat deret bilangan dari 3 dikali 2, ini 3 dikali 1 3 dikali 2 6 dikali 3 9, atau ini 3 ditambah 3 6 ditambah 3 9 ditambah 3 12 ditambah 3 lagi 15 ditambah 3 lagi 18 ditambah 3 lagi 21, itu seterusnya. Nah, kemudian 4 juga sama. 4 ditambah 4 8 ditambah 4 lagi 12 ditambah 4 lagi 16 ditambah 4 lagi 20. Nah, ditambah 4 lagi 24 ditambah 4 lagi 28. Ini mau kita tambah lagi 3 ya, 24. Nah, ini sampai berapa banyaknya Pak? Tidak usah banyak-banyak. Yang penting sudah ada angka yang sama. Karena kita cari KPK-nya. Kita sampai angka yang sama. Ini ada angka 12, ini ada angka 12. Kalau yang sama sampai berapa? Di sini ada 24, ini ada juga 24.
pakai saja yang sama, yang kecil, yang paling kecil. Ya, ingat. Berarti kita menggunakan 12. Nah, bagaimana cara menggunakannya ini? Kita tulis saja di bawahnya. Nah, 12. Ini nanti hasilnya menjadi 12 karena penyebutnya sudah sama. Nah, kemudian anak-anak, ini di sini kita lihat tadinya angka penyebutnya ini 3 kok menjadi 12. Tadinya 3 kok bisa menjadi 12. Itu 3 dikali berapa? Nah, 3 kita tambahkan angka kecil atau kali kecil saja. 3 menjadi 12. Kita lihat di sini tadi. Itu 3 dikali berapa kok menjadi 12? Yang sudah hafal pinter langsung bisa menjawab 3 kali 4. Tapi kalau bingung, kita lihat tadi lagi. Ada berapa angka sampai ke 12? 1, 2, 3, 4. Berarti 3 dikali 4. Ini kita tulis 4. Kecil aja. Karena yang penyebutnya ini kita kalikan dengan 4, yang pembilang yang atas juga kita kalikan dengan 4. 1 dikali 4 ketemunya 4. Nah, ini namanya kita kalau di waktu di kelas 4 ini namanya pecahan yang senilai 1/3 itu senilai dari 4 dengan 4/12. Kenapa kok bisa? Karena sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Oke ya, Pak Munir ulangi lagi ya biar paham ya. Oke. Nah, karena kita mencari KPK dengan menggunakan garis bilangan tadi, ketemunya adalah 12, maka penyebutnya kita ubah menjadi 12. Penyebutnya kita ubah menjadi 12. Karena penyebutnya sama, seperti kemarin dalam video yang pertama, karena penyebutnya sudah sama, maka ketika dijumlahkan nanti juga hasilnya akan sama. 12. Nah, sekarang tadinya 3 berubah menjadi 12, itu 3 dikali berapa? 3 dikali 4. 3 kali 4 12. Karena penyebutnya ini dikalikan dengan 4, maka pembilangnya harus dikali dengan 4. Ada berapa? 1 kali 4 ada 4, ditulis di sini. Oke, sampai sini bisa mengikuti anak-anak? Oke, kita lanjut. Yang kedua juga sama. Di sini 4 tadinya, kok jadi 12? 4 kok jadi 12? 4 itu dikali berapa? Bisa biar jadi 12. 4 dikali 3. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan. Pembilangnya kita jumlahkan. 4 ditambah 6 jadi 10. Jadi 1/3 ditambah 2/4 sama dengan 10/12. 10/12. Oke, ini Pak Munir kasih contoh sekali lagi, ya, sekali lagi. Satu per 8 ditambah 1/2. 1/8 ditambah 1/2.
penyebutnya tidak sama. Ini 8, ini 2, maka harus kita cari KPK dari 8 dan dari 2. Caranya membuat deret bilangan semacam ini tadi. Nah, kita buat 8 ditambah 8, 16. Ya sedikit aja mungkin sudah cukup. Terus 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10. Sudah sampai sini sudah ada angka yang sama anak-anak? Sudah ada atau belum? Belum. Sudah. Ini ada angka 8 dan ini ada angka 8. Nah, di sini ada 8, ini ada 8. Berarti sudah ketemu KPK dari 8 dan 2. Nah, kita lanjutkan. Karena sudah ketemu, ini pakai 8, ini pakai 8. Oke. Nanti juga hasilnya akan menjadi 8. 8 kok menjadi 8? Berarti 8 dikali 1. Sekarang 1 dikali biar sama. Ini dikalikan 1, maka yang pembilangnya juga dikali 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Sekarang yang kedua, dari 2 menjadi 8. Berarti 2 dikali dengan 1, 2, 3, 4 dengan 4. Berarti satunya juga dikali 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ketemu. Berarti 1/8 ditambah 1/2 sama dengan 5/8. Oke, sampai kita lanjut. Setelah tahu dengan penjumlahan pecahan, penyebutnya tidak sama, sekarang pengurangannya. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Caranya sama, langkah-langkahnya sama. Ini contohnya. Munir punya contoh 1/5 dikurangi 4/5 ya, dikurangi 1/2 ya, 4/5 dikurangi 1/2 sama dengan berapa? Karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dengan menggunakan KPK dari 5 dan 2. 5, 10, 15, kalau tadi kita buat dari bilangan, kemudian 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Sudah ketemu? Angka yang sama adalah 10. Maka ini kita gunakan 10. Nah, 10. Sekarang dari 5 menjadi 10, itu 5 dikali 2. Berarti pembilangnya juga dikali 2. 4 dikali 2, 8. Dari penyebut yang kedua, dari penyebut 2 menjadi 10, berarti dikali 5. Yang pembilangnya juga dikali 5, berarti 1 kali 5 hasilnya 5. Sekarang kita kurangi 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Berarti sudah ketemu ya sekarang 4/5 dikurangi 1/2 sama dengan 3/10. Ini anak-anak cara mengerjakan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Anak-anak bisa sering-sering berlatih menjumlahkan sendiri, mengurangi sendiri, membuat soal sendiri, biar nanti akan semakin jago, semakin pintar. Dan untuk anak-anak ada tugas ini dari Pak Munir, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Soalnya silahkan ditulis
nanti dikerjakan di buku matematika lengkap dengan caranya semacam ini ya. Jadi ada caranya semacam ini. Nah, jadi ada deret bilangannya untuk mencari menyamakan penyebutnya, kemudian ada ininya, ada kali-kaliannya juga ini. Nah, ada ininya juga. Jadi ingat ya, mengerjakannya seperti ini, lengkap ada deret bilangan, kemudian ada kali-kali ini. Itu saja dari Pak Munir, kiranya cukup. Tetap semangat di rumah, tetap rajin belajar, tetap banyak berlatih matematika agar semakin jago, semakin jempol, semakin hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.